Sambil disiapkan buku paketnya, hari ini kita akan mempelajari bab 2 yang ada di halaman 33. Yang ada di halaman 33 ya. Bab 2, norma dan keadilan. Dan hari ini akan kita pelajari bagian pertamanya yang ada di halaman 34, norma dan kehidupan bermasyarakat. Kita sampai jam 10.20 ya anak-anak ya, sampai 10.20 nanti kita selesai. Jadi kamu yang sudah hadir hari ini, coba dibuka buku paketnya halaman 34, pengertian norma. Jadi Bapak nanti akan menjelaskan dan nanti kamu kalau nggak ngerti bisa tanyakan ya. Jadi pelajaran kita bagian A ini yaitu pengertian norma dan macam-macam norma ya. Pengertian norma dan macam-macam norma. Coba dibaca-baca dulu sebentar sambil menunggu teman kita yang lainnya. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Setelah itu kita mulai dan mungkin sambil kita mulai nanti mereka masuk ya. Jadi ini pelajaran yang keempat ya anak-anak ya, pelajaran keempat. Kita itu semua udah 3 pelajaran. Dan nanti yang masuk ke nilai raport PTS adalah yang 3 sebelumnya itu ya. Yaitu ada yang ingat nggak apa aja yang udah kita pelajari? Yaitu yang pertama tentang pembentukan BPUPKI, kemudian itu pelajaran 1 ya, ada videonya itu dan ada tugasnya di situ. Kamu kalau belum mengetikkan namanya di tugas 1 itu, ketikkan di komentar videonya supaya nanti Bapak bisa kasih nilai ya. Kemudian tugas keduanya yaitu perumusan dasar negara ya, yang sidang BPUPKI itu ya, dan pengesahan dasar negara juga ya oleh PPKI. Kemudian pelajaran ketiganya, video ketiga itu ya, yaitu mengenai semangat dan komitmen para pendiri negara. Hanya videonya waktu itu melihat proses renovasi sekolah kita dan kunjungan anggota DPRD kan. Nah, itu videonya ada di akun Bapak semuanya ya. Kamu bisa masuk dan mengerjakan tugasnya di situ ya. Jadi nanti yang masuk ke raport PTS mungkin minggu depan akan bagi raport ya, insya Allah ya Bapak belum dapat informasinya, tapi kemungkinan minggu depan. Jadi nilainya itu berasal dari nilai tugas 1 atau pelajaran 1 ya, pelajaran 2 dan pelajaran 3. Kemudian ditambah dengan ulangan harian. Ulangan harian kita kan 1 kali ya, penilaian harian ke-1. Ada juga videonya kan, penilaian harian ke-1. Bagi kalian yang belum mengerjakannya ya kerjakan aja, ketik jawabannya di komentar video itu, nanti Bapak lihat, nanti Bapak kasih nilainya gitu ya. Jadi sebenarnya gampang ya, walaupun kita nggak ke sekolah, tugas-tugasnya semua udah Bapak siapkan ya. Kemudian selain ulangan harian juga kita PTS ya. PTS-nya waktu itu menggunakan Google Form. Sekarang sudah ditutup PTS-nya itu, tapi kita bisa mengerjakan remedialnya. Remedial PTS. Ya. Jadi kalau kamu, videonya ada itu kan Bapak kirim ya. Jadi kalau kamu buka videonya itu Bapak menyampaikan nilai-nilai juga, berapa nilai PTS kalian kan, tapi setelah itu ada tugas remedialnya, yaitu melihat video dan menjawab pertanyaannya. Kegiatan itu sesuai dengan sila keberapa kayak gitu ya. Kegiatan itu apa saja kayak gitu. Nah itu nanti kalau kamu belum remedial PTS, ketik jawabannya di komentar video itu. Nanti Bapak lihat dan Bapak kasih nilai ya. Nah itu anak-anak ya, perjalanan pelajaran kita di semester 1 itu. Dan
hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang keempat ya. Pelajaran yang keempat, bab 2, norma dan keadilan ya. Dan sebelum mulai hari ini, kita mulai saja hari ini sambil nanti menunggu teman-teman kalian yang masuk. Kita mulai saja pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah ya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik ya. Anak-anak sekalian, pelajaran hari ini kita mulai. Kalian buka buku paketnya yang ada di halaman 34. Norma dalam kehidupan bermasyarakat ya. Dan yang pertama akan kita pelajari dulu pengertian norma. Jadi di situ di halaman 34 kalian lihat ada gambar jalan raya yang sedang macet itu ya. Itu gambar jalur busway ya. Gambar jalur busway. Gambar 2.2 ya. Kalian lihat kendaraan ada yang mobil, ada bis, ada motor ya, ada orang berjalan kaki juga ya. Nah kalian lihat di sebelah kiri kita macetnya minta ampun itu, ya, sampai berbaris gitu, padat merayap itu kan. Nah yang sebelah kanannya itu kosong, tapi di ujungnya coba kalian lihat itu ada kendaraan motor itu ya. Nah coba ada yang ingin memberikan tanggapannya nggak? Itu gambar apa itu? Yang sebelah kiri kita itu kenapa padat? Fahira, coba. Coba Fahira. Fahira pegang buku paket kan ya? Fahira ada Fahira? Kok ya Reni ya Fahira ya. Pegang buku paket nggak? Pegang, Pak. Pegang. Nah, coba lihat gambar yang di halaman 34 itu. Ya. Sebelah kiri kita itu kan macet banget itu kan, kendaraan banyak sekali. Itu berarti jalan apa itu berarti? Jalan umum. Umum ya? Jalan Ya. umum. Jalan umum. Jadi macet sekali, banyak mobil, banyak orang jalan juga, motor ya, bis ya. Nah yang sebelah kanannya kosong itu jalur apa itu? Itu jalur busway. Khusus untuk busway, ya? Khusus bis ya. Ya. Khusus bis. Nah, jadi keadaannya seperti itu anak-anak ya. Nah di jalur busway itu, di jalur khusus bis itu kalian lihat harusnya itu hanya dilalui oleh bis saja ya, oleh busway ya. Nah, tetapi ternyata di situ ada motor juga. Nah, jadi menurut pendapat kalian apa ini? Ini adalah termasuk pelanggaran terhadap aturan berlalu lintas ya. Pelanggaran terhadap berlalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan apa itu anak-anak yang ujung itu? Yaitu motor ya. Nah, motor. Harusnya motor itu tidak lewat di jalur itu karena nanti kalau dari arah yang berlawanan lewat busway maka akan terjadi kecelakaan ya. Jadi gambar ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari ada aturan yang mengatur kita ya. Ada aturan yang mengatur kita. Kita nggak bisa seenak diri kita melakukan sesuatu. Kita harus lihat aturannya gitu. Ketika kita berlalu lintas atau kita bergaul dengan teman-teman kita atau dengan orang tua kita atau di sekolah dengan guru-guru kita gitu. Ada aturan-aturan yang mengikat kita ya. Jadi sejak kita lahir ke dunia ini anak-anak sekalian, kita itu udah diikat oleh aturan anak-anak ya. Jadi manusia
nggak bisa lepas dari segala macam aturan. Kenapa? Karena manusia itu selain dia makhluk individu, dia juga makhluk sosial anak-anak. Ya, jadi sebagai makhluk individu, dia itu berbeda-beda. Kita ini berbeda-beda. Karakter kita, pribadi kita berbeda-beda. Dan perbedaan-perbedaan itu nanti bisa menimbulkan konflik. Bisa menimbulkan masalah, bisa menimbulkan pertentangan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga terjadi kekacauan. Nah, oleh sebab itulah, ketika manusia sebagai makhluk individu itu bersama-sama dengan orang lain, supaya tidak terjadi kekacauan atau konflik atau pertengkaran, maka diciptakanlah aturan gitu anak-anak. Ya. Karena manusia itu selain dia makhluk individu, dia juga makhluk sosial. Dia nggak bisa hidup sendiri, walaupun dia makhluk pribadi ya, makhluk sendiri gitu ya. Makhluk individu itu kan artinya diri sendiri, orang per orang gitu kan. Tetapi dia nggak bisa hidup sendiri anak-anak. Dia selalu membutuhkan orang lain. Dia selalu bergaul dengan orang lain. Dia selalu minta pertolongan orang lain. Ya lihat aja lah diri kita ya, di rumah kita misalnya selalu minta tolong ke orang tua, ke ibu kita, ke bapak kita gitu, selalu ke adik kita, ke kakak kita. Setiap aktivitas kita selalu ada pertolongan orang lain gitu. Nah, itu artinya kita selain makhluk individu, kita juga makhluk sosial. Ya, yang selalu membutuhkan orang lain. Kita nggak bisa hidup tanpa orang lain, tanpa bantuan orang lain. Nah, jadi itu anak-anak ya, dua sisi manusia ya. Jadi pertama dia sebagai makhluk individu, di sisi yang lain dia adalah makhluk sosial. Ya. Nah, karena kedua sisi inilah, maka diciptakan aturan atau dalam pengertian lainnya norma ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak persilahkan Agripa, coba kamu baca yang ada di halaman 35. Sejak kelahiran, coba baca. Penjelasan Bapak tadi supaya lebih jelas kita baca ya. Coba, Agripa, silakan. Sejak kelahiran hingga akhir hayatnya, manusia selalu hidup berkelompok. Seorang ahli filsafat bangsa Yunani bernama Aristoteles dalam bukunya Politik mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, artinya manusia selalu hidup berkelompok dan dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Ya, makasih Agripa ya. Nah, itu tadi penjelasan Bapak sudah dibaca oleh Agripa di halaman 35 ya. Nah, jadi apa yang Bapak jelaskan tadi, Yunani bernama Aristoteles. Dia bilang manusia itu adalah zoon politikon. Artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Ya, jadi nggak ada manusia yang hidup menyendiri, sendiri gitu, nggak ada. Selalu ada orang lain gitu yang bersama dengan dia. Entah itu keluarga, entah itu tetangga, kan, entah itu masyarakat, bangsa, bersama dengan orang lain. Ya. Jadi manusia bisa jadi manusia karena dia hidup bersama dengan manusia yang lain ya. Jadi kamu bayangkan kalau seandainya manusia hidup tidak dengan manusia yang lain, pasti dia bukan jadi manusia. Bapak yakin itu. Misalnya kalau kita dari sejak lahir hidup bersama dengan kelompok hewan gitu, misalnya entah gorila, entah harimau kayak gitu, pasti nanti perilaku kita akan sama seperti hewan tersebut ya. Jadi gitu anak-anak. Karena manusia itu kan perkembangannya itu
berasal dari kemampuan dia dalam meniru perilaku ya. Nah, itu anak-anak yang disebut dengan zoonpolitikon, makhluk sosial atau makhluk berkelompok ya. Manusia selalu hidup dengan manusia yang lainnya sehingga dia menjadi manusia seutuhnya gitu anak-anak. Paham ya anak-anak ya? Jadi itu hal yang pertama yang Bapak sampaikan, bagaimana sisi kehidupan manusia ya. Jadi dia selain makhluk individu, dia juga makhluk sosial. Nah, ketika dia sudah berada di tengah-tengah manusia yang lainnya, sementara dia memiliki kepribadian yang berbeda-beda satu sama lain, agar tidak terjadi masalah, tidak terjadi konflik, tidak terjadi pertengkaran, maka manusia menciptakan peraturan. Nah, yang disebut dengan istilahnya itu norma ya. Jadi anak-anak, itulah sebabnya kenapa ada norma ya. Kenapa ada norma? Norma itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari mah kita sebutlah sebagai aturan gitu ya. Peraturan ya. Nah, di halaman 35 itu kalian lihat ada banyak kepentingan manusia ya. Jadi walaupun kita sesama manusia, tetapi kepentingan kita berbeda-beda. Berbeda ya, antara Pasa dengan Askila pasti berbeda kepentingannya, tujuannya, apa cara dia gitu pasti berbeda-beda. Dengan kamu dengan yang lain-lain juga ya. Semua kita lah ya, teman-teman kita ya. Bahkan kita dalam satu keluarga pun berbeda-beda karakternya ya. Nah, agar perbedaan-perbedaan itu tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan pertengkaran, maka diciptakanlah aturan. Ini boleh, ini nggak boleh, itu silakan, ini jangan kayak gitu. Nah, kita harus begini gitu. Jangan begini, jangan begitu. Itu aturan ya. Itu anak-anak ya. Jadi inti pelajaran kita pada bab 2 itu ini anak-anak ya. Kenapa kok ada aturan? Kamu barangkali bertanya, bingung kok. Kemana-mana kita ada aturan ya. Ke sekolah ada aturan, di rumah ada aturan, di masjid ada aturan ya. Ya itu karena adanya perbedaan-perbedaan pribadi kita sebagai makhluk individu ya. Nah, ketika kita bersama-sama dengan orang lain sebagai makhluk sosial, supaya tidak terjadi konflik, maka diadakanlah aturan. Sehingga kita bisa jadi tertib. Kepentingan kita bisa terjaga gitu. Dan kita bisa mencapai tujuan kita masing-masing gitu. Ya, tujuan kita lah gitu ya. Karena kalau misalnya banyak konflik-konflik, banyak pertengkaran-pertengkaran karena perbedaan-perbedaan individu tadi, maka tujuan kita nggak akan tercapai. Misalnya kita mau ke masjid, tujuan kita mau sholat kan, mau beribadah. Tapi ada kan orang lain di sekitar kita yang tujuannya mungkin lain lagi, sehingga terjadi konflik. Tujuan kita yang tadinya mau sholat, mau beribadah nggak jadi gara-gara konflik itu. Itu anak-anak ya. Jadi betapa pentingnya aturan norma dalam kehidupan masyarakat. Karena kita selain makhluk individu adalah juga makhluk sosial. Kita nggak bisa sendirian, kita bersama dengan orang lain. Gitu anak-anak ya. Baik, ada yang ingin kalian tanyakan pada hal yang pertama ini yang baru Bapak sampaikan, yaitu kenapa kok ada aturan gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada Bapak lanjutkan lagi di halaman 36 itu. Buka halaman 36. Bapak persilahkan sekarang. Tadi Agripa sudah. Coba siapa lagi nih yang standby? Askila, silakan Askila. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan hidup tersebut biasanya disebut norma. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Iya, terima kasih Askila ya. Ya. Nah, jelas anak-anak ya. Kenapa begitu banyak aturan dalam kehidupan manusia?
Ya itu jawabannya ya. Karena banyak pula kepentingan-kepentingan setiap manusia dalam kehidupannya. Dan setiap kepentingan itu nanti kalau tidak dijaga oleh aturan-aturan, oleh norma-norma, akan terjadi konflik, ya, akan terjadi perselisihan antara sesama manusia. Sehingga akhirnya nanti manusia menjadi tidak tertib, menjadi kacau, dan kehidupannya menjadi terganggu tentu saja kan. Karena kita manusia, tujuan hidup kita tentu saja untuk bisa damai, bisa sejahtera, lahir dan batin, dunia dan akhirat ya. Nah, untuk mencapai itu tentu saja kita harus keadaan kita harus damai, harus tenang, nggak bisa bertengkar terus kan. Kalau kita bertengkar terus, akibatnya nanti membahayakan hidup kita, sehingga tujuan-tujuan hidup kita tidak akan tercapai, malahan kita nanti jadi perang, jadi tawuran kan istilah kita kan sekarang ini kan kita kenal ada tawuran segala macam. Jadi bukan kebaikan yang akan kita capai, tapi malah keburukan yang menimpa kita ya. Nah itu anak-anak ya, satu materi yaitu kenapa kok banyak aturan dalam kehidupan manusia ya. Silahkan kamu catat itu ya. Mengapa banyak aturan dalam kehidupan manusia? Jawabannya itu ya anak-anak ya. Karena kita adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Kita berbeda-beda, tetapi kita nggak bisa hidup sendiri. Kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Itu jawabannya nanti kalau Bapak tanya ini ya. Kemudian di halaman 36 itu juga ada istilah ubi societas ibi ius. Itu diungkapkan oleh Cicero ya. Cicero ini ahli hukum bangsa Romawi ini ya. Dia bilang ubi societas ibi ius. Artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi artinya di mana ada orang, di situ ada aturan. Kemanapun kita pergi ya. Kemanapun kita mau pergi. Selama masih ada orang, di situ harus ada aturan. Ya, anak-anak ya. Ubi societas, ibi ius. Coba ucapkan sama-sama anak-anak. Ubi societas, ibi ius. Iya, ya, bagus ya. Ubi societas, ibi ius. Yang artinya apa? Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi kalau kita gunakan bahasa kita sendiri, di mana ada manusia, di situ ada aturan. Di mana ada orang, di situ ada norma, ada hukum, kayak gitu ya. Dan jumlah masyarakatnya nggak mesti banyak-banyak anak-anak. Nggak mesti satu kampung, satu RT, satu RW gitu. 2 orang aja, ya. Kalau ada 2 orang, di situ ada aturan. Tapi kalau satu orang mungkin tidak ya, karena kalau satu orang kan tidak ada yang akan terganggu kan. Satu orang itu berarti dia sendiri aja gitu. Tapi kalau kamu di rumah, kamu di kamar kamu, tapi di luar kamar kamu kan ada orang gitu kan, kamu juga nggak bisa seenaknya itu, harus ikut aturan juga kan. Nah, jadi kira-kira ubi societas ibi ius, kira-kira itu artinya ya. Itu diungkapkan oleh Cicero ya, yang hidup tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi ya. Dia seorang ahli hukum dari Romawi ya. Itu anak-anak ya. Jadi tegas kita sebutkan kenapa kok banyak banget aturan dalam kehidupan manusia. Ya itu jawabannya itu ya, karena tanpa aturan, tanpa norma-norma, maka manusia kehidupannya akan kacau ya. Baik, kita singkat-singkat aja ya, yang penting kalian paham. Kenapa kok banyak banget aturan dalam kehidupan kita, capek diatur terus kan? Nggak bisa anak-anak ya. Sampai kapanpun kita memang harus diatur terus. Dan kita harus mematuhinya, supaya
tujuan-tujuan hidup kita dapat tercapai. Kalau kita nggak patuh bagaimana? Ya kalau kita nggak patuh tentu ada hukuman-hukumannya, ada sanksi-sanksinya yang berakibat buruk pada kita kan. Kita bisa dipenjara, ya, kita bisa didenda, kita bisa dijauhi orang, kita nggak disukai orang, ya. Itu sanksi-sanksi yang kita hadapi kalau kita nggak mau ikut aturan. Bisa juga kita jadi stres, jadi tekanan batin kan, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, gara-gara kita melanggar aturan, ya anak-anak ya. Nah jadi sanksi-sanksi dari aturan-aturan ini nanti berbeda-beda ya, tergantung apa jenis aturannya. Nah inilah yang akan kita lanjutkan dengan macam-macam norma ya. Halaman 37. Macam-macam norma. Coba kamu buka buku paket kamu halaman 37. Jadi ya, ternyata aturan atau norma-norma itu ada macam-macam anak-anak. Tapi sebelum ke sana Bapak mau persilakan baca dulu ini halaman 36. Norma itu apa sih? Dari tadi kita sebut-sebut norma. Coba Rama. Setiap kelompok masyarakat memiliki perbedaan corak budaya dan sifatnya. Oleh karena itu, aturan atau norma yang berlaku dalam setiap masyarakat tentu berbeda-beda. Norma pada hakikatnya merupakan kaedah hidup yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Ya, baik Rama ya. Terima kasih banyak Rama ya. Jadi itulah anak-anak yang dimaksud dengan norma. Ya. Jadi dia merupakan kaedah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Bahkan dia adalah pengendali kelakuan kita. Jadi sebagai individu kita itu kan maunya banyak anak-anak. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu kan. Nah, tapi kita nggak bisa kayak gitu ketika kita bersama-sama dengan orang lain. Kelakuan kita tadi akan dibatasi supaya tidak terjadi apa istilahnya bentrokan ya, tidak terjadi bentrokan antara keinginan-keinginan orang-orang yang berbanyak tadi ya. Jadi si A inginnya ini, si B inginnya ini, bisa saja keinginan mereka itu bentrok, sehingga terjadi kekacauan. Nah dengan adanya norma, dengan adanya aturan, maka keinginan-keinginan kita tadi, kelakuan-kelakuan kita tadi itu dibatasi. Kita jadi nggak boleh, kita ingat, misalnya kita mau naik motor nih, bawa motor. Kan kita pengennya bebas kalau naik motor, nggak pengen ada helm segala macam kan, panas kepala gitu kan. Nah, tetapi karena ada aturan bahwa setiap pengendara motor harus pakai helm, ya kita batasi ke kelakuan kita yang nggak pengen pakai helm tadi jadi pakai helm gitu. Gitu anak-anak. Terus kita kalau misalnya di sekolah atau di kelas, pengennya mungkin kita mau nyanyi-nyanyi, mau lari-lari gitu kan. Nah, tetapi karena ada aturan bahwa kalau kita lagi belajar di kelas kita harus tertib, kita harus mendengarkan. Akhirnya kita menahan diri kita, tidak lari-lari, tidak main bola kayak gitu anak-anak ya. Nah, jadi norma atau aturan itu mengendalikan kelakuan kita, mengendalikan tingkah laku kita, mempengaruhi tingkah laku kita gitu anak-anak ya. Jadi begitulah kira-kira peranan norma atau aturan dalam mempengaruhi tingkah laku kita ya. Tadi yang sudah dibaca oleh Rama ya. Nah itu anak-anak ya. Jadi norma itu adalah aturan ya, aturan hidup, kaidah hidup, istilahnya kaidah hidup ya, yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Jadi garis bawah ini dalam hidup bermasyarakat. Kalau kita misalnya sendiri gitu, mungkin nggak ada yang akan terganggu kan, orang sendiri kan. Tapi kalau ketika kita bermasyarakat,
Dan pengertian bermasyarakat itu anak-anak nggak mesti banyak, 2 orang aja cukup. Jadi pengertian masyarakat itu bisa 2 orang aja. Ya, kalau sudah ada 2 orang aja bersama-sama, harus ada aturan di antara kita. Nah, itu yang dimaksud dengan masyarakat anak-anak. Jadi masyarakat itu bukan berarti kelompok besar saja, ya, tetapi 2 orang aja sudah harus diikat oleh adanya norma, adanya aturan gitu ya. Nah baik, kita lanjut. Kita selanjutnya ke materi macam-macam norma ya anak-anak ya. Jadi ada banyak norma ya. Kita lihat di buku kita di halaman 37 itu ya. Ada norma kesusilaan. Kamu sambil buka bukunya ya. Bapak juga buka ini kan. Ada norma kesopanan. Kemudian norma apa lagi? Norma agama. Kemudian norma hukum ya. Ada 4 berarti ya. Di buku lain mungkin ada 5 norma atau 6 norma ya. Tapi di buku kita ini ada 4 ya. Nah mari kita lihat sama-sama anak-anak ya. Perbedaannya apa ini? Yang pertama yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah norma atau peraturan yang berasal dari hati nurani kita masing-masing anak-anak. Sambil dilihat bukunya ya. Dia merupakan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia, anak-anak. Jadi dia berasal dari hati nurani kita. Jadi hati nurani kita itu adalah hati kita yang paling dalam, hati kecil kita gitu. Selalu membisikkan kepada kita hal-hal yang baik, anak-anak. Ya, itu udah fitrah kita sebagai manusia kan. Jadi kita ditunjukin selalu ke arah yang baik. Tetapi kadang-kadang kelakuan kita kadang-kadang bertolak belakang dengan hati nurani kita. Sehingga kadang-kadang kita merasa bersalah gitu, merasa nggak enak kayak gitu ya. Itu yang dimaksud dengan norma kesusilaan anak-anak. Ya. Jadi peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dalam suara hati nurani manusia. Ya. Jadi setiap orang memiliki ini ya, yaitu adanya bisikan di dalam hatinya gitu untuk selalu melakukan hal baik. Jadi ketika kita melakukan hal yang tidak baik, ada rasa penyesalan dalam diri kita gitu. Aduh, tadi kenapa aku senggol ini ya, kenapa aku gini ya, kenapa aku ngomong gini ya. Jadi ada perasaan seperti itu anak-anak ya. Kemudian ya kalau kita melanggar norma kesusilaan ini, ya itu tadi kita akan merasa tidak nyaman gitu ya, merasa tertekan ya, merasa stres. Jadi perasaan kita yang terganggu jadinya. Itulah yang terjadi ketika kita melanggar norma kesusilaan ini anak-anak ya. Nah, contoh-contohnya misalnya ketika kita berbohong misalnya gitu kan. Kita misalnya makan kuenya 3, kita bilang 1 gitu kan. Nah, itu kan berbohong gitu kan. Kita merasa bagaimana setelah itu kan. Hati kita, di dalam hati kita berkata-kata, aduh kenapa bohong tadi ya, kayak gitu ya kan. Merasa nggak nyaman lah gitu kan. Jadi itu akibat melanggar norma kesusilaan ini. Jadi suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Sebagai contoh, seorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seorang ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum. Seorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ulangan karena tahu menyontek itu perbuatan salah. Jadi kita tahu perbuatan kita itu salah, tapi tindakan kita, perilaku kita tetap melakukannya, sehingga di dalam hati kita ada perasaan tidak nyaman, merasa berdosa, merasa menyesal, kadang-kadang sampai stres, kadang-kadang sampai mikirin terus, sampai-sampai kadang-kadang nggak bisa tidur ya, nggak bisa makan kayak gitu ya, karena perbuatan kita yang melanggar norma kesusilaan ya. Nah itu anak-anak tentang norma kesusilaan di halaman 38 ya.
Norma kesusilaan sebagai bisikan suara hati nurani memiliki keterkaitan dengan norma agama. Jadi ada kaitannya dengan norma-norma yang lain juga anak-anak ya. Ajaran norma agama juga mengandung kaidah kesusilaan. Juga ada kaitannya dengan norma hukum juga. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan perasaan kita lah ya. Misalnya kalau kita menghina orang gitu misalnya, merusak nama baik orang kan itu kan perbuatan asusila itu kan. Melakukan pelecehan misalnya gitu kan. Nah, itu kan pasti hati nurani kita merasa bagaimana, tetapi nanti bisa berakibat hukum. Bisa berakibat hukum jadinya. Orang itu bisa dilaporkan ke polisi dan ada pasal pidana yang dia langgar gitu. Sehingga dia bisa dihukum, disidangkan gitu ya. Jadi norma kesusilaan ini merupakan norma yang melekat pada hati nurani kita anak-anak ya. Baik, ada yang ingin kalian tanyakan dalam norma kesusilaan ini anak-anak? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang kedua, yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan. Norma kesopanan berkaitan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi norma kesopanan adalah aturan-aturan yang timbul sebagai akibat adanya hubungan atau pergaulan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Jadi kita bergaul sesama kita, dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan guru-guru, dengan saudara-saudara kita, sehingga hubungan itu, pergaulan itu menciptakan aturan, ya. Ini nggak boleh, harus begini, terciptalah aturan, ya. Dan aturan itu namanya norma kesopanan, ya. Jadi norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya, ya. Dan karena ini bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat, maka setiap masyarakat bisa berbeda-beda aturannya anak-anak. Misalnya hal-hal yang dianggap sopan di dalam masyarakat kita di Jawa Barat misalnya oleh orang Sunda, belum tentu sopan atau belum tentu cocok dengan masyarakat di daerah lain, misalnya entah di Papua atau di Sulawesi gitu. Jadi berbeda-beda anak-anak ya. Atau yang sebaliknya di Papua atau di Sulawesi atau di Maluku itu dianggap sesuatu yang sopan, yang baik kayak gitu, bisa saja di masyarakat yang lain, entah di daerah kita di sini tidak gitu ya. Nah, jadi itu konsekuensinya dari norma kesopanan ini bisa berbeda-beda di tiap masyarakat ya. Karena dia berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Kan beda-beda tiap masyarakat kan. Apalagi kita di Indonesia ini yang terdiri dari berbagai suku kan, terdiri dari berbagai macam budaya, sehingga pengertian kesopanan itu bisa berbeda-beda di tiap daerah. Oleh sebab itu kita harus mempelajari masing-masing budaya di daerah-daerah tersebut, apa yang baik di sana, apa yang tidak baik, apa yang harus, apa yang tidak gitu. Karena berbeda-beda gitu. Termasuk juga ucapan, termasuk juga perbuatan kita gitu. Gitu ya anak-anak ya, yang dimaksud dengan norma kesopanan ya. Jadi dia berasal dari tata pergaulan, kehidupan atau budaya atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Contohnya apa nih anak-anak? Coba ada yang bisa kasih contoh nggak? Repan, ada Repan. Rizky Saifullah. Coba siapa yang mau kasih contoh, silakan. Contoh norma kesopanan. Coba silakan. Memberi salam kepada guru. Iya. Itu siapa tadi? Repan ya. Ya, memberi salam ketika kita bertemu dengan guru. Itu termasuk norma kesopanan kan? Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, gitu kan? Itu termasuk norma kesopanan ya. Selamat pagi Pak, gitu ya. Selamat pagi Bu, kalau ketemu gitu kan. Termasuk itu dalam pengertian norma kesopanan ya. Contoh-contoh seperti itu ya.
atau kalau kita lewat di depan orang tua, kita agak menurunkan tangan kita, kayak gitu kan, minta izin gitu kan, permisi Bu, gitu. Itu juga termasuk contoh norma kesopanan ya. Jadi banyak hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan ketika kita hidup atau bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, menciptakan norma-norma yang disebut dengan norma kesopanan gitu ya anak-anak ya. Ya bagus ya Repan ya. Kemudian kalau kita melanggar norma ini, apa yang terjadi anak-anak? Apa kita akan ditangkap polisi ini? Kalau misalnya kita nggak sopan, melanggar norma kesopanan. Enggak ya, nggak sampai ditangkap polisi ya. Kecuali gara-gara nggak sopan itu kita melanggar hukum gitu ya. Itu baru ditangkap polisi. Jadi kalau kita melanggar norma kesopanan ini anak-anak, ya hukumannya ya paling kita ditegur ya kan. Kita dianggap nggak sopan, nggak punya etika kayak gitu kan, dimarahin lah paling ya. Atau mungkin dijauhi orang kan, nggak ada yang suka sama kita gitu. Itu hukumannya. Jadi kalau norma ini anak-anak hukumannya nggak setegas hukum ya, nggak setegas hukum yang berlaku gitu, seperti hukum pidana, hukum perdata kayak gitu ya. Jadi ini norma ya, aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Termasuk juga norma kesusilaan tadi anak-anak, kalau kita langgar itu ya hanya perasaan kita yang tertekan gitu kan. Nggak sampai ditangkap polisi kayak gitu. Kecuali kalau kita bertabrakan dengan hukum. Gara-gara kita melanggar norma kesusilaan, terus bertabrakan dengan hukum. Ada pasalnya kayak gitu. Kita bisa ditangkap polisi ya. Demikian juga dengan norma kesopanan ya. Dengan norma kesopanan, hukumannya kalau kita melanggarnya ya itu kita dijauhi orang nggak suka sama kita, dianggap sebagai anak yang tidak sopan kayak gitu ya. Hanya sampai di situ ya. Udah, selanjutnya yang ketiga yaitu norma agama ya. Kalau norma agama ini sumbernya berasal dari mana anak-anak? Dari aturan-aturan agama ya, dari kitab suci agama kita masing-masing ya. Kalau kita yang Islam itu aturan-aturan agama Islam ya, yang berasal dari Al-Quran, dari hadis Nabi ya. Nah, jadi ada aturan-aturan yang diajarkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis ya. Nah, itu yang harus kita patuhi. Demikian juga dengan agama-agama lain kan, ada aturan-aturan di kitab sucinya masing-masing. Contohnya misalnya kita diperintahkan untuk sholat gitu kan. Terus kalau kita nggak sholat, ya kita akan mendapat sanksi apa? Mendapat sanksi apa anak-anak? Kalau kita nggak sholat misalnya, atau kita nggak puasa. Kan ada aturan harus sholat, harus puasa, harus ngaji gitu kan. Nah kalau misalnya kita nggak melakukan itu, ada hukumannya nggak anak-anak? Ada ya. Apa hukumannya anak-anak kalau kita melanggar norma agama ini? Nah, kalau kita melanggar norma agama, apa Rafa hukumannya? Hukumannya hukumannya tentu saja dapat dosa ya. dapat dosa. Berdosa gitu. Kalau misalnya kita nggak sholat, kita nggak puasa, kita nggak ngaji, kita akan dapat dosa. Nanti dosa-dosa ini akan mengantarkan kita ke neraka di akhirat nanti. Nah, itu ya Rafa ya. Jadi kalau kita melanggar norma agama, kita akan mendapat dosa dan nanti di akhirat akan masuk neraka. Tapi kalau kita mematuhinya, kita akan dapat pahala dan nanti akan masuk surga di akhirat. Nah, kayak gitu kira-kira aturan-aturan norma agama ya. Dia berasal dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, dari kitab suci agama kita masing-masing, dari hadisnya ya. Nah, kemudian kalau kita melanggar, kita nanti akan mendapat sanksi berupa dosa, berupa surga atau neraka di akhirat nanti ya.
Gitu ya. Jadi norma agama itu adalah peraturan-peraturan yang berasal dari agama. Ya, dari agama Islam, kalau kita yang Islam, dari agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik ya, Konghucu ya, agama-agama yang ada di Indonesia lah gitu ya. Jadi masing-masing penganut agama itu akan menjalankan aturan-aturan itu sesuai dengan agamanya masing-masing gitu. Nah, misalnya kita yang beragama Islam, tentu sumber-sumber norma agama itu adalah yang berasal dari Al-Quran, dari hadis ya. Dan kalau contoh-contohnya misalnya ya seperti yang kita lakukan sehari-hari lah, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan zakat, ya, kita melakukan ibadah haji, kita melakukan ibadah kurban, macam-macam. Dan hari ini kita memperingati Maulid Nabi kan hari ini ya. Nah itu norma-norma, aturan-aturan yang berdasarkan kepada informasinya, sumbernya, perintah larangannya itu berasal dari agama gitu ya. Dan kalau kita melanggarnya nanti kita akan mendapat sanksi berupa dosa atau pahala. Kalau kita melanggar dapat dosa, kalau kita melaksanakannya dapat pahala. Ya. Dan di akhirat nanti akan mendapat neraka bagi yang melanggarnya. Neraka itu yaitu api. Kemudian kalau yang melaksanakannya mendapat surga yaitu kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa kan gitu ya. Gitu anak-anak ya. Yang dimaksud dengan norma agama ya. Selanjutnya yang terakhir adalah norma hukum. Ya, nah, ini agak berbeda nih anak-anak. Norma hukum ya. Kalau norma hukum itu sumbernya adalah negara ya. Apa lembaga-lembaga resmi negara ya. Dari pemerintah gitu anak-anak ya, dari peraturan perundang-undangan. Ya, itu norma hukum. Contohnya misalnya undang-undang tentang lalu lintas misalnya gitu. Di situ ada pasal yang mewajibkan setiap pengendara motor harus menggunakan helm misalnya gitu, harus ada SIM. Nah, itu jadi berasal dari undang-undang gitu ya. Itu yang maksud dengan norma hukum. Paham ya anak-anak ya? Yang berasal dari lembaga-lembaga resmi pemerintah ya. Bisa dari pemerintah, presiden, bisa dari DPR, bisa dari MPR ya, bisa dari Mahkamah Agung, bisa dari DPD ya, macam-macam lembaga-lembaga negara itu bisa mengeluarkan aturan ya. Nah nanti hukum atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu kita laksanakan, kita jalankan. Nah kalau ada yang melanggarnya nanti mendapat sanksi berupa apa? Kalau kita melanggar norma hukum, anak-anak mendapat sanksi berupa apa? Kalau kita melanggar, coba ada PASA? Siapa lagi nih yang udah hadir nih? Reni. Kalau kita melanggar norma hukum, kita mendapat apa, anak-anak? Sanksinya berupa apa? Sanksinya berupa penjara ya. Bisa juga denda kan? Bisa denda. Misalnya kita melakukan tindak kriminal misalnya, melanggar hukum misalnya, melakukan pencurian misalnya gitu. Itu berarti nanti melanggar pasal hukum pidana, pasal berapa kayak gitu. Nah, kemudian kita akan ditangkap oleh polisi, kemudian kita disidangkan, dan kemudian divonis, dikenakan hukuman penjara sekian tahun misalnya. Dikurung kita dalam penjara gitu ya. Nah begitu anak-anak kalau norma hukum, jadi dia berkaitan dengan negara. Dan bedanya dengan norma-norma yang lain yang tadi, kayak norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, nggak sampai di penjara seperti norma hukum ini anak-anak ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara ketiga norma yang lain tadi, yaitu norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, dengan norma hukum ini anak-anak. Yaitu norma hukum ini sanksinya lebih tegas. Kalau tadi kan misalnya norma kesopanan, kita nggak sopan, ya paling kita ditegur orang, dimarahi orang gitu kan. Tapi kalau norma hukum, kalau kita melanggar hukum, sanksinya apa? Kita bisa tangkap polisi.
bisa dipenjara. Jadi sanksinya itu tegas dan nyata gitu ya. Nah, sedangkan norma yang lainnya kan nggak tegas dan nggak nyata ya. Misalnya kayak norma agama tadi, kalau kamu melanggar norma agama, misalnya kamu nggak sholat, nah, kamu akan berdosa gitu ya. Kamu akan dapat dosa. Dosanya itu nanti berupa apa hukumannya? Kamu masuk neraka di akhirat, gitu kan? Akhiratnya kan nggak tahu kapan kan? Nah, jadi nggak tegas dan nggak jelas kan? Walaupun sebenarnya kalau kita pahami tegas dan jelas itu, tapi nggak nyata gitu kan? Karena dosa yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya membebani hidup kita dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya itu. Tapi karena kita nggak sadari, kita merasa kayak ada kan orang yang nyantai aja walaupun dia nggak sholat gitu kan. Dia merasa nggak berdosa kayak gitu ya kan. Ada kan seperti itu. Tapi sebenarnya nanti dia akan mendapat hukuman di akhirat nanti. Nah, beda dengan hukum anak-anak. Kalau norma hukum ini kamu melakukan pelanggaran hukum, langsung ditindak pada saat itu juga ya. Kamu bisa dijemput polisi, ditahan oleh kepolisian, nanti setelah itu kamu ditahan oleh kejaksaan, bahkan dipenjara, bahkan ada yang sampai dihukum mati kan. Bisa dihukum mati karena melanggar hukum gitu. Ya. Jadi sebelum kita selesai pelajaran kita hari ini, perlu kamu pahami dari 4 norma ini, norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum, ada perbedaan di dalam hal sanksi ya. Kalau ketiga norma ini, kesusilaan, kesopanan, agama ini sanksinya tidak begitu tegas dan jelas, tetapi kalau norma hukum jelas dan tegas gitu ya. Jelas dan tegasnya ya bisa langsung diambil tindakan pada saat itu, bisa dipenjara, bisa dihukum mati, bisa didenda kayak gitu ya. Paham ya anak-anak perbedaannya ya? Nah, kalau sumber-sumbernya jelas berbeda. Kalau kesusilaan tadi sumbernya dari hati nurani kita masing-masing. Kalau kesopanan dari pergaulan sehari-hari kita, yang bisa berbeda-beda di tiap masyarakat kan. Kemudian kalau agama berasal dari agama masing-masing. Dan kalau hukum tadi berasal dari pemerintah, dari negara, atau dari lembaga-lembaga pemerintah. Itu kalau sumbernya ya. Nah, kalau sanksinya, ketiga norma ini yaitu kesusilaan, kesopanan agama, sanksinya itu kalau kita lihat tidak begitu tegas dan tidak begitu jelas ya. Nah, sedangkan norma agama, norma hukum lebih tegas dan lebih jelas gitu. Itu perbedaan keempat norma ini dilihat dari sumber dan sanksinya ya anak-anak ya. Nah, itu anak-anak materi pelajaran kita di bagian bab 2 ini ya, bagian pertamanya ya, yaitu norma dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi kita sudah mempelajari apa itu norma dan macam-macam norma ya. Nah, silakan anak-anak sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, mungkin ada yang ingin kalian tanyakan. Nah, baik, sekarang coba tuliskan pertanyaannya ya. Pertanyaan latihannya ya. Coba kamu tulis. Ada 2 pertanyaan ya, ada 2 pertanyaan. Nomor 1. Mengapa banyak aturan dalam kehidupan manusia? Mengapa banyak aturan dalam kehidupan manusia? Di sana aturan, ke sini aturan, di sana ada aturan, di sini juga ada aturan. Nah, kenapa kok banyak banget aturan dalam kehidupan manusia? Itu nomor 1 ya, udah belum? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah dicatat, dengar Sudah. pesan Bapak ya. Ya, sekarang Sudah, nomor, Pak. Sudah, Pak. nomor 2 ya, nomor 2. Coba jelaskan perbedaan. Jelaskan perbedaan norma hukum dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Nah, apa bedanya ya?
Jelas anak-anak pertanyaannya? Ada yang belum jelas? Jelas, Pak. Nah, kalau jelas coba Bapak minta sekali lagi Agripa bacakan supaya teman-temannya dengar. Nomor 1 dan nomor 2. Mengapa banyak aturan dalam kehidupan Ya. manusia? Nomor 2, coba jelaskan perbedaan norma hukum dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Iya, bagus ya, alhamdulillah ya anak-anak sekalian. Pertanyaannya udah jelas, materinya juga udah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat kalian pahami materi kita yang keempat ini ya, bab 2 ya anak-anak ya. Nah, oleh sebab itu karena waktu kita sudah habis, mari kita sudahi pelajaran kita hari ini tentang pengertian norma dan macam-macam norma ya anak-anak ya. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan bisa kalian ingat untuk mempelajari materi-materi selanjutnya nanti ya di minggu depan ya. Dan jangan lupa kerjakan latihannya. Nanti jawabnya langsung di komentar video aja ya. Kalian ketikkan di komentar videonya ya. Baik anak-anak, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah hadir ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucap hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.